pagi dan selamat datang di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria Manado. Hari ini Hari Raya Pentakosta, dan untuk perayaan Ekaristi pada pagi hari ini akan dipersembahkan oleh Pastor Laurentius Paulus Pitoy MSc. Marilah kita persiapkan hati dan batin kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi ini. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyian pembuka puji syukur 565, Datanglah ya Roh Pencipta. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga
Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. 50 hari sesudah Paskah, gereja merayakan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus di atas para rasul. Perayaan ini sekaligus mengakhiri lingkaran Paskah dalam liturgi gereja. Peristiwa turunnya Roh Kudus diceritakan dengan jelas dalam Kisah Para Rasul. Kita akan dengar dalam bacaan pertama. Roh itu turun di atas para rasul dan memberi daya yang istimewa bagi mereka. Sekarang saat gereja merayakannya, apakah roh yang sama akan dapat memberi daya yang istimewa juga? Sangatlah mungkin. Kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran dalam rangka pelayanan bagi karya keselamatan Allah dalam Kristus. Daya Roh Kudus itu akan membuat kita senantiasa mengingat Kristus dan setia kepadanya. Sangat tepat dan baiklah kita serukan, datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu, dan baharuilah seluruh muka bumi. Kita siapkan perayaan mulia Hari Raya Pentakosta ini. Kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita menyadari segala dosa dan kekurangan kita, dan berdasarkan belas kasih kerahiman Tuhan, kita mohon pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan.
Marilah berdoa. Ya Allah, dengan perayaan meriah hari ini, Engkau menguduskan seluruh gerejamu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbaruilah kini melalui hati kaum beriman karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkumpullah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukanlah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu, ya Tuhan. Semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh mereka, Roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh.
demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Sia Pentakosta. Datanglah Roh Ilahi dan terangilah kami dengan sinar surgawi. Datanglah sumber kasih, pelipur hati sedih, pencipta tanpa pamrih. Kuatkanlah yang lemah, bangunkanlah yang rebah, segarkanlah yang lelah, sejukkanlah yang panas, ngiatkanlah yang malas, lembutkanlah yang ganas. Oh cahaya mulia, penuhilah segera budi dan hati hamba. Tanpa berkat restumu, tiada sesuatu dapat sungguh bermutu. Yang kotor bersihkanlah, yang kering siramilah, yang luka sembuhkanlah, yang kaku haluskanlah, yang beku luluhkanlah, yang sesat pulangkanlah. Kami umat-Mu ini mohon dikurniai sabda rahmat Roh Suci. Kami mohon berkat-Mu agar setia padamu dan bahagia selalu. Haleluya.
Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Aku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu Aku katakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah Aku katakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Pentakosta. Perayaan Roh Kudus turun kepada para rasul. Dan dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa Roh Kudus yang diutus oleh Bapa, yang dicurahkan kepada para rasul dan kemudian kepada gereja dan kepada kita, dikatakan adalah sebagai penolong. Roh Kudus itu diperkenalkan oleh Yesus sebagai penolong. Menjadi pertanyaan sungguh-sungguh dari kita di tengah-tengah dunia yang semakin maju dan semakin modern, di mana orang amat sangat mengandalkan pada dirinya, pada kemampuannya, kepada kekayaannya, pada pengetahuannya. Apakah penolong sungguh-sungguh masih dibutuhkan? Apakah masih ada tempat dalam ruang
hidup kita masing-masing bagi penolong dalam dunia yang semakin canggih dan semakin maju ini. Dalam Injil kita mendengar bagaimana ternyata murid-murid, rasul-rasul, mereka membutuhkan penolong. Mengapa? Maklumlah, rasul-rasul itu adalah manusia biasa. Kemampuan berbahasa mereka terbatas, dan mereka masih dikuasai dengan ketakutan dan kurang percaya diri. Mereka masih gampang lupa apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi, untuk apa penolong bagi mereka? Pertama, seperti kita dengar dalam bacaan pertama, bahwa untuk mengatasi keterbatasan mereka dalam hal bahasa, sehingga apabila mereka berbicara, karena keterbatasan itu, tapi karena ditolong oleh Roh Kudus itu, mereka dapat dimengerti oleh para pendengar. Seperti kita dengar dalam bacaan pertama, orang yang dari mana-mana seakan-akan mereka mendengar bahasa mereka sendiri. Dan apa yang terjadi? Mereka bisa mengerti, bisa memahami satu sama lain kendati bahasa yang berbeda. Inilah mukjizat Pentakosta, peranan Roh Kudus yang sungguh luar biasa membangun suatu komunitas pengertian antara para murid dengan para pendengar yang berkumpul dengan latar belakang bahasa mereka masing-masing yang berbeda. Itulah mukjizat Pentakosta yang memampukan orang kendati berbicara dengan bahasa berbeda-beda, tapi karena Roh Kudus itu membuat kita bisa memahami, mengerti satu sama lain. Juga kenapa para rasul membutuhkan pertolongan Roh Kudus sebagai penolong untuk mengatasi kekurangan mereka dalam hal keberanian. Kita dengar, kita tahu, sesudah kepergian Yesus mereka takut. Mereka takut pada pemimpin-pemimpin Yahudi. Mereka takut untuk mau berbicara, memberikan kesaksian tentang Yesus. Tapi justru karena Roh Kudus sebagai penolong itu, maka kekurangan mereka dalam keberanian diatasi, sehingga mereka tampil lebih berani dan dengan kepercayaan diri berbicara dan mewartakan perbuatan-perbuatan besar. Mereka menjadi saksi. Ya, sesudah dicurai Roh Kudus, mereka pergi bersaksi, berbicara tanpa takut apapun. Itulah mukjizat Pentakosta yang lain, yaitu Roh Kudus membangkitkan keberanian dan kepercayaan diri pada para murid yang takut dan tidak pede itu untuk mau mewartakan. Mereka ditolong oleh Roh Kudus. Roh Kudus benar-benar dikatakan sebagai penolong. Mereka menjadi berani dan menjadi percaya diri. Untuk apa lagi penolong itu, Roh Kudus itu? Ternyata bagi para rasul untuk mengatasi kelemahan para murid, para rasul dalam hal mengingat. Mereka sering lupa apa yang diajarkan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus justru berperan untuk selalu mengingat apa yang sudah diajarkan oleh Yesus, perbuatan-perbuatan yang sudah dibuat oleh Yesus. Roh Kudus membuat mereka tidak lupa akan pengajaran yang sudah mereka terima dan kesaksian mereka sesuai dengan apa yang diajarkan kepada mereka. Karena bantuan Roh Kudus, mereka mewartakan yang benar, yang mereka dengar apa yang Kristus ajarkan, dan mereka wartakan juga apa yang Yesus buat. Mereka mewartakan kebenaran. Roh Kudus membantu mereka untuk tidak sesat. Itulah mukjizat-mukjizat Pentakosta
di mana Roh Kudus menyegarkan ingatan mereka, membuat mereka berani dan membuat mereka sungguh saling mengerti satu sama lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dunia kita sekarang ini adalah dunia instan. Semua mau cepat jadi, mau cepat selesai. Tidak ada kesabaran. Dunia sekarang ini adalah dunia yang suka cari gampang. Dan itu ya karena kemajuan teknologi informatika yang luar biasa. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuh, apa yang kita mau cari, kita buka YouTube, kita tanya Google, minta tolong pada yang sekarang lagi teknologi yang luar biasa ini, AI, Artificial Intelligence. Dan dengan semua sarana itu, apa yang kita butuhkan dengan cepat bisa jadi. Luar biasa kemajuan itu. Ya, kita cepat-cepat, maka lain kali itulah menjadi tantangan ya mahasiswa untuk mengerjakan. Mereka cari saja di Google, di YouTube, atau ini pakai sarana AI ini, tanya coba baking ini, skripsi tentang ini, semua bisa keluar. Sehingga cari gampang ya, dunia instan, cepat selesai. Itulah dunia kita sekarang ini, di mana kita merasa memang ya YouTube serba bisa, Google serba bisa, AI ini serba bisa. Dan kita benar-benar lagi, apakah kita masih perlu penolong? Yang diceritakan tadi bagaimana dibutuhkan oleh rasul-rasul. Kebutuhan akan penolong menegaskan hal yang sangat penting bagi para rasul, para murid, yaitu apa? Kerendahan hati. Justru karena mereka sadar mereka tidak tahu terlalu itu bahasa, sering ada ketakutan, ya, sering lupa. Mereka sungguh sadar, dan karena itu kita masih membutuhkan pertolongan. Dunia sekarang dengan segala ya kemajuan, dan inilah tantangan yang merasa sombong. Saya mampu, otak kita mampu, bisa buat ini, bisa tanya ini, dan cepat selesai. Tidak ada kerendahan hati lagi barang. Manusia berpikir saya bisa, aku bisa, sehingga Roh Kudus dikesampingkan. Sehingga menjadi pertanyaan, di mana tempat Roh Kudus di tengah-tengah kemajuan dunia yang luar biasa ini? Para rasul dengan bantuan Roh Kudus menunjukkan bagaimana bahwa semakin merendah kita, semakin merendah murid-murid, maka mereka justru semakin besar memberikan peluang kepada Roh Kudus untuk memang bekerja, berkarya di dalam kehidupan mereka. Kita ya, para pastor ya, dianjurkan sebelum perayaan Ekaristi, sebelum berkhotbah, berdoa dulu, minta bantuan Roh Kudus supaya apa yang dibuat benar-benar satu perayaan keselamatan. Apa yang disampaikan memang benar-benar adalah karena bantuan dari Roh Kudus, sehingga mampu mengingat akan sabda Tuhan, akan pengajaran-pengajaran dan perbuatan-perbuatan yang kemudian diwartakan. Amat sangat dibutuhkan ini doa, dan apa yang disebut dalam ya dunia rohani itu discernment, pembedaan roh, di mana kita sungguh-sungguh masuk ya di hadapan semua apa yang kita buat. Kita bertanya, apakah ini memang kehendak Allah? Apakah yang akan kita buat ini memang sesuai dengan hembusan Roh Kudus? Dan selalu dikatakan, kalau apa yang dihasilkan itu baik, apa yang dibuat itu menghasilkan damai, persatuan, itulah karena Roh Kudus. Tapi apa yang kita buat dan itu hanya menimbulkan perpecahan, hanya menimbulkan ya ada rasa marah, iri, dengki, itu bukan karena Roh Kudus.
roh lain, roh jahat. Kita diminta Bapak Ibu Saudara-saudari memang benar-benar dalam memberikan tempat, ruang pada Roh Kudus itu untuk membantu menuntun kita. YouTube bisa menyesatkan kita. AI ini bisa menyesatkan kita. Kita lihat sekarang ya, kemajuan bukan main, dan orang begitu percaya apa yang dikatakan oleh kemajuan ya. Mereka buat itu foto, gambar seperti paus, memang persis sekali. Ada seekor anjing yang datang dan orang percaya itu seperti itu, bukan main. Coba lihat itu paus, dia sayang, maka itu anjing itu datang juga pada waktu dia meninggal. Begitu sempurna, padahal semua itu orang sini bilang towo, dusta, tidak benar, tidak betul. AI bisa menyesatkan, memberikan hal yang semua kita tahu ini hoax, ini hoax ini. Tapi dibawakan begitu seperti memang rupa betul, rupa benar. Dan orang tergila-gila dan mereka ya muncul itu, mereka perbanyak, bagikan ini seperti memang sesuatu yang perlu diwartakan. Kita yakin dan percaya Roh Kudus tidak pernah akan menyesatkan kita. Dan inilah yang pada hari Pentakosta Bapak Ibu Saudara-saudari, perayaan bagaimana Roh Kudus turun seperti rasul-rasul. Mereka memang, dan Yesus tahu bagaimana, dan saya akan berikan penolong. Dan dengan demikian para rasul mewarta menjadi saksi-saksi, bukan menyesatkan, tapi Roh Kudus yang menuntun mereka pada kebenaran. Kita menjadi orang-orang beriman yang sungguh-sungguh sejati, orang Katolik yang sejati. Kalau kita benar-benar memberikan ruang, memberikan tempat, Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada kita sejak baptisan kita, ketika kita menerima krisma dan dua melalui rupa-rupa sarana-sarana sakramen, menjadi pertanyaan apa kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan hembusan roh yang ada di dalam diri kita, atau berdasarkan roh keinginan-keinginan, kepentingan kita sendiri. Sehingga benarlah pada hari Pentakosta ini kita berdoa, datanglah Roh Kudus, terangilah hati umatmu, dan perbaharuilah, kuatkanlah iman kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam perayaan Ekaristi ini akan diterima di dalam gereja Katolik saudara-saudari kita. Kami kalau menyebutkan namanya disebut, mohon datang tampil ke depan bersama dengan penjamin mereka. Rachel Caroline Panggemanan dengan penjamin Marcela Melissa Lumowa, dan Marcela Vovor. Bersama penjamin. Siapa penjamin dari saudari Marcela Vovor? Ferry penjaminnya ada menjadi sebagai saksi
Penjamin. Siapa? Saudara Robi Wowor. Ada di bersama dengan ketiga saudari kita yang akan diterima dalam gereja Katolik, kita akan mengungkapkan iman kepercayaan kita. Saudari Marcela Melisa Lumowa, Saudari Rachel Caroline Panggemanan, Saudari Marcela Wowor, sesudah pertimbangan yang matang dan terdorong oleh Roh Kudus, saudari mengajukan permintaan agar memperoleh persekutuan penuh dengan gereja Katolik. Maka sekarang saya persilahkan saudari bersama dengan penjamin di depan altar ini dengan para hadirin mengucapkan syahadat sebagai pernyataan iman kepercayaan Katolik. Berdasarkan iman itu, saudari nanti untuk pertama kalinya mengambil bagian dalam perjamuan Ekaristi yang melambangkan persatuan gereja. Kita ucapkan bersama ketiga saudari ini doa aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saya percaya dan mengakui segala sesuatu yang diwahyukan oleh Allah sebagaimana diimani, diajarkan dan diwartakan oleh Gereja Katolik yang kudus. Saya percaya dan mengakui segala sesuatu yang diwahyukan oleh Allah sebagaimana diimani, diajarkan dan diwartakan oleh Gereja Katolik yang kudus. Saya percaya dan mengakui segala sesuatu yang diwahyukan oleh Allah sebagaimana dimani, diajarkan dan diwartakan oleh Gereja Katolik yang kudus. Saudari Rachel Caroline Panggemanan, Saudari Marcela Melisa Lumowa, Saudari Marcela Wowor. Tuhan menerima saudari sekalian dalam Gereja Katolik. Ia telah membimbing saudari-saudari sampai pada hari ini. Ia mendorong saudari dengan kuasa Roh Kudus untuk mencari persekutuan dengan kami semua dalam iman yang tadi saudari akui di hadapan umat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan kembali ke tempat. Saudari kita
juga ya, yang akan dibaptis, orang dewasa yang akan menjadi anggota gereja Katolik. Doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik, bersama dengan Putramu, bersama dengan Putranya telah berkenan mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka marilah kita bersyukur kepada Bapa dan berdoa. Bagi umat Allah, ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hati umat-Mu dengan Roh Kudus Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, menjadi baru seluruh muka bumi. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. bagi mereka yang lemah, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati mereka yang beku, dan baruilah mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi kita sendiri, ya Bapa, curahkanlah kembali kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan penguatan, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bersama dengan keluarga besar komunitas Suster SJMY Santo Yosef Manado yang mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan-Nya, sehingga para suster yang berkaul sementara kongregasi SJMY boleh tiba di komunitas Santo Yosef untuk memulai tahun intensif mereka. Semoga tahun ini bagi mereka karena bantuan Roh Kudus, karena berkat Tuhan, sungguh-sungguh menjadi tahun yang penuh rahmat dan berkat bagi mereka. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami berseru kepadamu, ya Bapa. Maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan
Berdoalah saudara-saudari agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, utuslah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Putramu. Semoga Roh itu mengungkapkan sepenuhnya rahasia kurban ini kepada kami dan berkenan membuka seluruh kebenaran bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sebatasnya sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau menyempurnakan misteri Paskah. Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu melalui persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja telah menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu, dipenuhi dengan kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap kekuatan surga, serta para malaikat, menyanyikan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon
Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Pada hari Pentakosta turun Roh Ilahi atas para murid Yesus yang berdoa tak henti, dan tampak lidah api bertebaran di ruangan, dipenuhilah mereka oleh daya Roh Tuhan. Turunlah Engkau Roh Kudus, cinta Bapa dan Putra. Kau cahaya yang ilahi, jiwa kami kuduskan. Kau teguhkan Rasul Kristus, Kau bimbing gereja kudus, limpahkanlah pada kami iman kokoh padamu. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan karunia surgawi kepada gereja-Mu. Jagalah rahmat yang telah Engkau berikan, agar anugerah Roh Kudus selalu tumbuh subur dan santapan rohani ini menguatkan kami untuk hidup kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sampaikan banyak terima kasih kepada kita semua, khususnya para petugas liturgi hari ini. MC, animator, lektor, pemazmur, dirigen, organis, petugas kebersihan, dan para putra-putri altar. Terima kasih atas partisipasi Anda. Beberapa pengumuman bisa dilihat di warta paroki, hanya untuk diingatkan kepada umat paroki katedral bahwa setiap hari Sabtu jam 16 dibuat lomba olahraga dalam rangka Hari Pesta Pelindung Paroki Hati Tersuci Maria Katedral.
Sabtu tanggal 14 Juni ada babak penyisihan lomba olahraga. Dalam rangka pertemuan Kombapa Katolik Kevikepan Manado, maka Kombapa Katolik Paroki Katedral menggalang dana melalui jualan-jualan yang ada di belakang gereja. Mari kita berpartisipasi untuk mendukung kegiatan ini. Pengumuman rencana nikah diumumkan pertama kali Eurike Vincent Joshua Winokan, putra Albert Stephen Roni Winokan dan Sheni Lengkong asal wilayah rohani Santo Antonius, dengan Michelle Angela Cecilia Rorimpandey, putri dari Wari Robert Rorimpandey dan Grace Sondak asal Mapanget. Rencana pemberkatan Jumat 20 Juni 2025. Barang siapa mengetahui adanya halangan nikah bagi pasangan ini, harap memberitahukannya kepada pastor paroki. Mari kita akhiri peran Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Ya Roh Kudus, kunjungi umatmu, komarkan api kasih-Nya, curahkanlah karunia sabdamu, so diterangi hatinya, agar setia jadi teladan dalam semangat beriman. Singkirkanlah gelisah dan resah, kuatkan iman harapannya. Ya Roh Kudus, semangat yang baru, cairkan hati yang baru.